Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Al-Mukarram, para alim wal ulama, alladzina hum warasatul anbiya, bil khusus yang kita hormati bersama, yang kita takzimi bersama, dan yang kita harapkan barokah serta fatwa-fatwa ilmunya Simbah Yai Wahab, Simbah Yai semuanya yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan, namun tidak mengurangi rasa takzim dan rasa takrim kami. Yang kita hormati bersama orang tua kita, umarok kita, Bapak Kepala Desa beserta aparatur kepemerintahannya, kita doakan semoga beliau dijaga kesehatannya, dijadikan pemimpin yang adil, dijadikan pemimpin yang amanah, karena di tangan beliau inilah maju mundure desane jenengan. Mulane nek kepala desane jenengan ono salah sithik ojo dipaido, didoakan semoga beliau dijadikan pemimpin yang amanah, amin. Ibu bapak, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil itu luar biasa, mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Ibu bapak, orang pemimpin yang adil, kalau kita bahas desa, kepala desa yang adil itu besok akan diberi naungan, diberi perlindungan oleh Allah di hari yang tidak ada perlindungan saat itu kecuali perlindungan Allah. Allah memberikan 7 golongan yang diberi fasilitas. Yang nomor 1 bukan diberikan kepada kiai. Yang pertama tidak diberikan kepada ulama. Yang pertama diberikan imamun adil, pemimpin yang adil. Mulane dongakno muga-muga lurah jenengan sing adil, amin. Dan dawuh Imam Syafi'i, pemimpin sing adil, satu hari pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Halo? Halo? Ini mukadimah belum mulai ngaji. Nggih. Ini belum mulai ngaji, baru mukadimah. Satu hari pemimpin yang adil itu lebih baik dari 70 tahun ahli ibadah. Gak percaya, kita cross check. Jenengan 70 orang beribadah selama 1 tahun, sama saja dengan 1 orang ibadah 70 tahun. Saiki jenengan donga, berdoalah 70 orang selama 1 tahun. Ya Allah, semoga jalan saya baik. Ya Allah, semoga jalan saya tidak berlobang. 1 tahun kira-kira tetap berlobang apa rata? Hah? Tetap 70 ahli ibadah berdoa selama 1 tahun. Ya Allah, semoga TPA bagus. Ya Allah, semoga muslimat dikasih seragam muslimat semua. 1 tahun doa terus. Dapat baju muslimat enggak? Tetapi 1 hari pemimpin yang adil, lurah jenengan yang adil, 1 hari teken rek muslimat desa nopo niki rampung wae seragam kabeh, selesai ndak? Umpamane Pak Lurah, umpamane
Ini contoh. Jalan berlobang, lurah teken, serek, kirim koral, roto mboten. Nah, mulane jenengan nek ana pemimpin salah, ojo dipoyoki tapi didoa. Paham mboten? Didoakan semoga lurai sehat. Ibu, ya Allah, Mbah Yai izin sekedap sebelum ngaji ke Maulid. Kula niku asline nek ningali lurah-lurah niku melas. Gayane oleh penghormatan duluan, nggih mboten? Hah? Kapan duduk suruh depan. Kondangan walau datangnya terakhir, lurah kepala desa tetap suruh duduk di depan, betul? Terhormat, termulia, terdepan, tapi nelongsone jenengan orang ngerti. Saya tanya, entah kalau di APBD Oki saya enggak tahu, cuma kalau di Lampung di Tulang Bawang, kemarin saya ngaji sama lurah-lurah, saya tanya, Pak Lurah, gajinya jenengan itu kalau dari APBD sebulan berapa? 2 juta Pak Kiai. Bayangno 1 bulan gajine 2 juta. Lah tonjokane rantang kuwi lho. Sebulan luwih 20. Betul? Mulane kula ningali sambutane lurah kaya lemes banget iki. Ya Allah, sing sabar Pak Lurah nggih. Lah ngono kuwi salah sithik dipoyoki nggih Lurah nggih. Badal guru ngurusi rantange wargane tok. Ya Allah, ora cukup tombok ngono ngene. Tombok mboten Lurah. Tombok. Pun, moga-moga sing barokah sedaya. Amin. Yang kami hormati segenap panitia, terutama di masjid ini banyak saudara-saudara saya, kawan saya, seperjuangan, kawan gendok, kawan ngliwat, nggih, Kang Min. Ah niki rencang kula, Kang Min niki. Mong bentene kula kalih Kang Min, niki ganteng Kang Min. Sithik akeh kula. Ora maksude anu rabi dhisik ngono. Kula kan tergolong wong sing ora payu-payu, mulane keri. Niki ada Kang Jumali, niki juga sami rencang-rencang kula, nggih. Terus Kang Tugiono, sapa neh kae sing nggo ireng-ireng kae, ha? Lah ya Kang Romli, nggih. Nggih, tuh kawan saya. Kami senasab, cuma beda nasib. Nggih. Ya semoga oleh Allah ini semuanya jadi barokah. Amin. Karena kalau enggak wasilah saya berteman sama Kang Min, mungkin hari ini saya enggak duduk di kursi yang sangat besar ini. Dan saya seumur-umur 7 tahun di Tulang Bawang, ceramah kursi yang paling besar ya ini kursi yang saya duduk ini. Luar biasa nih. Dari tadi saya batin, aku jaluk kursi kae lah sih, ngeri banget aku. Pun Ibu Bapak, hari ini saya sangat setuju apresiasi dengan tema damai itu indah. Dan saya ngaji selama Maulid yang membawakan tema damai itu indah kayaknya baru di sini. Rata-rata ya dengan Maulid Nabi, tapi ini temanya sangat simpel. Damai itu indah. Maka saya akan membahas ya damai itu indah karena saya orangnya proporsional, saya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Maulid saya bahas Maulid sesuai dengan temanya dan saya tidak pernah membahas politik karena saya bukan ahli politik. Nggih. Sebelumnya saya bahas kalau jenengan nanti ada yang cocok ambil, tidak cocok dibuang. Kalau ada yang tersinggung, sebelum tersinggung saya ngomong dulu, saya mohon maaf, saya orangnya bukan tipe suka nyinggung-nyinggung. Saya nggak baik nyinggung dan saya bukan orang yang seneng nyinggung, tapi saya senengnya ngomong. Ngomong sama nyinggung ini beda, nggih mboten?
Lek nyinggung iku kan nyindir-nyindir nggih. Lek ngomong langsung ngomong nggih. Jadi Ibu Bapak, damai itu indah dan sangat indah sekali. Damai itu bisa diambil kata, pengertian, rukun, rumah tangga rukun, hidup bermasyarakat rukun, negara rukun, damai sejahtera, itu semua tujuan kita, betul? Hari ini, izin Pak Lurah dan Ketua Panitia, saya akan mengambil sebuah materi pembahasan. Damai itu indah, tetapi yang diperkecil, yaitu damai di dalam rumah tangga. Kalau sekup yang lebih besar, nanti banyak yang tidak mengena, maka saya lebih cenderung damai itu indah, itu damai masuk ke dalam rumah tangga. Kalau rumah tangganya semuanya baik, insya Allah desa Binakarsa ini baik. Binakarsa nggih. Nggih, Binakarsa nggih. Nggih. Ya. Tapi kalau rumah tangga, masyarakat di Binakarsa ini konslet semua, sing mumet nggih lurahe, nggih mboten? Ibu Bapak, Rasulullah diutus ke muka bumi. Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Itu simple, tugasnya ndak banyak. Kalau tugas sebagai nabi sudah jelas untuk menyampaikan. Tugas sebagai nabi dan rasul itu sudah jelas. Tapi visi misi Allah menjadikan Nabi Muhammad khotamul anbiya'i wal mursalin, nabi pungkasan, nabi terakhir, itu apa? Li utammima makarimal akhlak, artinya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau menyampaikan risalah, semua nabi menyampaikan risalah. Kalau suruh dakwah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya suruh dakwah. Betul. Tapi sisi lain Rasulullah ini cuma satu, Bapak Ibu, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau ada kata-kata menyempurnakan akhlak manusia, berarti akhlak kita ini tidak sempurna, betul. Makanya Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ibu Bapak, sebelum saya bicara jauh, saya akan cerita tentang Rasulullah. Ibu Bapak sejenak tenang, anggap saja jenengan saat ini berada pada zaman Nabi. Ibu, jenengan anggap sekarang ini jenengan hidup pada zaman Nabi, dan jenengan rasakan saat ini jenengan itu hidup pada zaman Nabi dan jenengan lihat Kanjeng Nabi, tahu akhlak Nabi. Ibu Bapak, di Madinah itu ada pasar, di dekat Masjid Nabawi itu ada pasar, namanya Pasar Madinah. Di pasar itu hiduplah seorang pengemis buta, yang setiap hari pekerjaan pengemis itu selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Ibu Bapak coba bayangkan, umpama jenengan ngerti, jenengan tahu, di Madinah itu ada pasar, di pasar itu ada pengemis buta, pekerjaannya setiap hari selalu mencaci maki Nabi. Jangan dekati Muhammad, jangan ikuti Muhammad, Muhammad al-Kadzib, Muhammad as-Sahir, Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang sihir. Jangan ikuti Muhammad, jangan dengarkan Muhammad. Setiap hari pekerjaannya mencaci maki Nabi. Dan Nabi ini ngerti, Ibu. Nabi ini tahu tiap hari dia dicaci maki oleh pengemis. Apakah Nabi membela diri? Tidak. Apakah Nabi langsung datangi pengemis? Hei, aku ki orang ngono kuwi? Tidak. Nabi sabar. Sifatnya Nabi sabar. Sifatnya Nabi penyayang. Begitu Nabi mendengar dia dicaci maki oleh pengemis tersebut, Nabi pulang ke rumahnya.
Ya Aisyah, labbaik ya Rasulullah. Ya Aisyah, ada makanan apa hari ini? Ya Rasul, tidak ada makanan apa-apa hari ini ya Rasul, kecuali semangkuk bubur ini. Ya Aisyah, bawa ke sini mangkuknya. Ya Aisyah, istri Rasulullah, setiap hari aku wasiat kepadamu, buatkan bubur seperti ini setiap hari. Setiap pagi buatkan bubur. Untuk apa ya Rasulullah? Di pasar itu ada seorang pengemis buta. Maka pekerjaan setiap hari Nabi, ibu bapak bayangkan, jenengan ini mendengarkannya pakai hati, nerimone ngangge hati, perasaan, biar iman kita bisa bertambah. Ketika Rasulullah ini datang membawa bubur ke pengemis, pengemis ini mencaci maki. Coro Jawane, bapak, sampean ojo cedak-cedak Nabi Muhammad, ojo cedak-cedak Muhammad. Jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu tukang bohong. Muhammad itu orang jahat. Muhammad itu penipu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Megang mangkok dengan tangannya yang mulia. Bubur ini diambil, disuapkan ke mulut pengemis buta tadi. Rasulullah sedikit pun tidak menjawab. Rasulullah sedikit pun tidak pernah menyangkal, membela diri, tidak. Rasulullah hanya diam. Rasulullah istiqomah setiap hari menyuapi pengemis buta yang mencaci maki. 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, bertahun-tahun berlalu. Baginda Rasulullah menyuapi pengemis buta, tapi pengemis buta itu juga selalu mengumpat mencaci maki baginda Nabi. Ibu bapak, akhirnya tiba saatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Semua sahabat terpukul menangis. Sahabat Umar cabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka akan saya potong kepalanya. Semuanya sahabat terpukul dengan wafatnya baginda Rasul. Sahabat Abu Bakar menangis. Maka ketika kita lihat sejarah dari sahabat Nabi yang terkemuka 4, yang meninggal dunia yang tidak dibunuh, itu cuma sahabat Abu Bakar. Menangis, sedih, kekasihnya Nabi yang paling utama, akhlaknya mulia, meninggal dunia. Ketika selesai dimakamkan, sahabat Abu Bakar kembali ke rumah baginda Rasul, menemui istri Rasulullah yang merupakan putri kandungnya, Siti Aisyah. Ya Aisyah, labbaik ya Abah, dalam bapak ingsun. Ya Aisyah, amalan apa, amalan Rasul mana yang belum pernah saya kerjakan ya Aisyah? Jangan sampai saya meninggal dunia ada amalan-amalan Nabi yang belum pernah saya lakukan. Ya Abah, bapak ingsun, semua amaliyah Nabi sudah engkau lakukan. Semua perbuatan Nabi sudah engkau kerjakan. Cuma tinggal 1 ya Abah yang belum pernah engkau lakukan pekerjaan Nabi. Apa itu ya Aisyah? Ya Abah, setiap hari Rasulullah selalu pergi ke pasar, selalu menyuapi seorang pengemis yang buta. Maka dengan menangis, sahabat Abu Bakar ngomong kepada putrinya, ya Aisyah, mana mangkuk yang biasa dipakai Nabi? Terus mangkuk diisi bubur, dibawa ke pasar. Sampai ke pengemis, tersayat-sayat hati sahabat Abu Bakar. Belum sampai ke depan pengemis tadi, telinga sahabat Abu Bakar sudah dengar makian-makian pengemis buta tadi. Jangan dekati Muhammad, jangan ikuti Muhammad. Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang sihir.
Tapi sahabat Abu Bakar karena cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, juga tidak pernah bicara. Sahabat Abu Bakar tidak menjawab. Sahabat Abu Bakar mendekati pengemis ibu, tangannya masuk ngambil makanan bubur, disuap dengan tangannya sahabat Abu Bakar. Baru sampai bibir, belum masuk, ini pengemis tadi nampel tangannya sahabat Abu Bakar, ditampel. Ya. Bukan, kamu bukan orang yang menyuapiku setiap hari. Kamu pasti sahabatnya Muhammad yang jahat itu. Orang yang menyuapiku setiap hari, baunya wangi, tingkah lakunya lembut, tangannya lembut. Kamu bukan orang yang setiap hari menyuapiku. Kamu pasti kawannya Muhammad yang jahat itu. Sahabat Abu Bakar menangis. Menangis, ya. Akhirnya sahabat Abu Bakar tidak kuat ngomong. Hei Bapak, tahukah engkau siapa orang yang menyuapimu setiap hari? Tahukah engkau siapa yang menyuapimu setiap hari? Yang tangannya lembut, yang baunya wangi, yang lembut akhlaknya. Tahukah engkau ya Bapak, dialah Muhammad yang kau caci maki setiap hari, tapi kau selalu disuapi oleh beliau. Mendengar tersebut pengemis teriak sampai semaput, pingsan. Karena apa? Sampai menyesal luar biasa. Begitu sudah sadar, pengemis ini ngomong sama sahabat Abu Bakar, ya sahabat Abu Bakar, tuntun aku mengucapkan syahadat, tuntun aku mengucapkan syahadat, dan doakan aku kepada Allah. Ya Allah, andai saja kau terima taubatku, kau terima Islamku mengikuti ajaran Nabi Muhammad, cabut nyawaku saat ini juga. Dituntun syahadat sama sahabat Abu Bakar. Setelah selesai dituntun baca syahadat, saat itu juga pengemis tua tersebut langsung dicabut ruhnya oleh Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, sekarang cerita ini sudah selesai. Saya akan sambungkan dengan tema yang jenengan ketengahkan, damai itu indah. Ibu bapak, bayangkan kalau itu terjadi pada jenengan di Binakarsa ini. Jenengan mau ke masjid, di perapatan ini dicaci maki orang. Sok-sokan nang masjid. Bawa motor jenengan mau pengajian muslimatan, diomong sok-sokan jilbaban, biasanya ora jilbaban, kemayu. Loro ati mboten? Loro ati mboten? Jengkel mboten, Pak? Jengkel nggih? Nggih. Lah terus sing moyoki jenengan, yang menghina jenengan niki numpak motor. Numpak motor. Begitu nang cor-coran niku, saking bantere, ngerime, gasrut tiba sikile tugel. Gek jenengan krungu. Sing suka moyoki jenengan, sing ngenyek-ngenyek jenengan, yang menghina-hina jenengan, niki kecelakaan sikile tugel. Jenengan krungu, gek jenengan ngomong piye? Ngomong piye, Pak? Kapok mukaban. Nggih, terus ngomong apa neh? Syukur. Terus ngomong apa neh? Modiar. Terus nggih mboten? Puas mboten atine jenengan? Puas mboten? Puas mboten? Puas banget. Lah sakniki kula takok, lek jenengan ngono kuwi puase, jenengan ngono kuwi, pitakon kula, jenengan ki niru sapa? Halo? Jenengan niru sapa? Hah? Ibu, jenengan niru sapa? Hah? Niru sapa, Pak? Jenengan sering maca
Ayo dengan barokah sholawat Nabi, semoga kita mendapat syafaat Nabi. Betul? Betul. Tapi kelakuannya kita sesama saudara begitu. Suka menjelekkan, suka menghina. Sing menghina rubuh, sing menghina kecelakaan, kapok. Ngoten, nggih mboten? Lah ngono kuwi jenengan niru sapa? Niru Pak Yai. Sapa sing ngomong ngono kuwi? Winter men ngono kuwi. Wah aku nembe teko pisan kok nggo standaran ngono kuwi. Lanjut. Lanjut. Makane akhlak Nabi ini jan Masya Allah luar biasa. Nggih. Mulane jenengan nek dielek-elek aja ganti ngelek niki nek teng Lampung, Ibu, kalau di Lampung kebanyakan ngelihat tetangga seneng dia susah. Ngelihat tetangga susah dia seneng. Itu kalau di Lampung. Kalau di sini ada Pak Lurah warganya jenengan? Hah? Sami. Di sini ada yang tetangganya seneng dia susah. Tetangganya susah dia seneng, ada? Ada. Hadir juga. Ngacung. Shooting. Hah? Masya Allah. Mulane Masya Allah. Kita ini dianjurkan mengikuti akhlak Nabi, kepingin syafaatnya Nabi, kepingin pitolongin Nabi. Kalau kepingin syafaatnya Nabi, ya kudu nderek akhlaknya Nabi. Lek ora iso kabeh, ya minimal belajar dikit-dikit seperti akhlak Nabi. Nyayur, tetangganya dikasih, ojo tetangganya disiksa dengan asap sayuran jenengan. Ibu pernah nyayur asapnya nyebrang ke tetangga? Kayak tetangganya dikasih ndak? Cuma dikasih asapnya, kuwi nyiksa tangga. Mulane ajarane Nabi, kalau nyayur kon ngakehno kuwahe, suruh banyak-banyak kuahnya. Umpama ikannya sedikit, ya diwehi siji kuwahe sing akeh ben karo berenang-berenang. Nggih mboten? Nah, nggih. Pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus yang lebih tak tekankan lagi itu adalah akhlak dalam rumah tangga. Nek bina karsa kepingin baik, masyarakatnya kepingin baik, itu dimulai dari rumah tangga warganya harus baik. Jenengan ra percaya, sak hebat-hebate lurah jenengan, sepinter-pintere lurah jenengan, yakin itu bukan karena ilmunya. Nek karena ilmune lurah jenengan iso dadi lurah, masih banyak orang yang pinter di Binakarsa ini melebihi lurah jenengan. Bener mboten? Kalau gara-gara lurah karena harta, masih banyak orang yang kaya dari lurah jenengan. Betul mboten? Anak mboten Pak Lurah sing luwih sugih kon jenengan. Kata, lah iya. Suksesnya kepala desa, suksesnya pemimpin itu bukan karena ilmu, juga bukan karena hartanya, tapi ditunjang pertama karena doa, dukungan, dorongan istri sholihah. Percaya mboten? Bu Lurah pundi Bu Lurah niki? Hah? Oh nggih. Nah, Pak Lurah yakin boten lek jenengan wangsul Bu Lurah kok merengut-merengut mumet boten jenengan? Siapa saja coba camat jenengan Pak pulang ibunya merengut-merengut mumet ndak? Mumet, malah balik kanan ndak pulang-pulang. Semuanya Pak karena didukung, ditunjang oleh istri sholih.
Makanya kalau jenengan pengen sukses, pengen damai negaranya, pengen damai desanya, pertama harus damai keluarganya. Suami istri harus damai. Ini kira-kira Pak, jenengan sering damai apa sering ribut? Damai apa sering ribut? Damai apa sering ribut? Damai. Damai apa ngempet? Ibu bapak, jujur nggih. Ini yang jadi fenomena di masyarakat. Dalam rumah tangga jarang sekarang yang merasakan kedamaian rumah tangga. Orang percaya, kita kaji sedikit saja. Bapak, halo Pak, halo, sing golek duit sinten Pak? Bapak apa Ibu? Bareng-bareng. Jenengan juga golek duit. Penak men to Pak jenengan. Mosok Ibu golek duit. Mboten Pak nggih. Ibu-ibu teng mriki yo deres. Jenengan melok deres. Terlalu Pak jenengan. Pak Lurah, mbok dibuat undang-undang sih Pak Lurah melas men lho. Ibu-ibu kuwi aja kon kerja. Setuju mboten Bu? Aja kon deres. Keladang boleh Ibu, tapi aja deres, jekeli tangane Bapak. Sedang mboten Pak? Lah ini, lanjut lagi. Yang rata-rata saya standar umum. Yang cari duit Bapak. Tulang punggung rumah tangga Bapak. Pak rungokno Pak jenengan Pak. Sing kudanen panasen Bapak, betul. Setelah jenengan dapat uang Pak, jenengan dapat uang. Uang jenengan diberikan ke Ibu, betul. Saya tanya, ikhlas mboten jenengan? Uang susah payah jenengan diberikan ke Ibu, jenengan ikhlas? Alhamdulillah. Ibu, uang yang diberikan suami sama jenengan dibawa ke pasar. Pasarnya ini kemana? Oh di sini pasarnya. Nah, dibawa ke pasar. Sama Ibu dibelikan pupur. Pak rungokno Pak. Bapak, halo Pak. Uang jenengan yang susah payah sama Ibu dibawa ke pasar, dibelikan pupur sama Ibu, dibelikan lipstik sama Ibu, dibelikan baju sama Ibu. Jenengan ikhlas? Ikhlas, oke. Sekarang yang ketiga, Bapak, lipstik yang dibeli dari keringat jenengan itu tidak pernah dipakai di rumah sama Ibu. Makanya mung arep kondangan tok. Itu kalau di Lampung Pak Lurah. Kapan mau kondangan lipstik dipakai? Kapan arep nyumbang pupur dinggo? Kapan mau keluar rumah baju bagus dinggo? Tapi kapan di dalam rumah pupur ora pernah dinggo? Untuk suami lipstik tidak pernah dipakai. Untuk suami nganggone daster tingkat 7. Itu kebanyakan di Lampung. Kalau di sini gimana Pak? Sama. Podo. Berarti nggonku ketularan jenengan. Lah sekarang saya tanya, Bapak, jenengan ikhlas boten? Ngempet. Jenengan ikhlas boten? Ibu, halo Bu. Dengerin nggih. Saya suami. Saya punya istri. Ojo takok istrine piro, ojo takok.
Saya susah payah, banting tulang, siang malam, saya cari nafkah untuk istri. Saya ikhlas dunia akhirat, Pak. Sama istri saya dibelikan pupur, saya ikhlas. Sama istri saya dibelikan lipstik, saya ikhlas dunia akhirat. Tapi saya sebagai suami, saya tidak ikhlas kalau dia keluar rumah, lipstik dipakai, di rumah enggak dipakai. Saya enggak ikhlas, Wan. Nek kula, Pak, jenengan tak panas-panasi, Pak. Loh, cocok mboten, Pak? Cocok mboten? Bapak, jenengan, saya suami, kodratnya istri itu pak berdandan, boleh. Boleh. Tapi ingat, kalau keluar rumah berdandannya pupurannya 5 cm, maka ketika di dalam rumah harus 10 cm. Ojo malah diwalik. Nek arep keluar koyo bidadari. Kapan arep becek kondangan rapi. Nggih mboten? Tapi kapan di dalam rumah koyo mak lampir. Niku jenenge kawalik. Ibu. Halo. Pak, kula tanglet. Nek bojone jenengan duit kok keringeting jenengan, oleh duit nggo tuku pupur, pupure dinggo kondangan, orang nggo jenengan, ikhlas mboten jenengan? Sing banter ben krungu ibu, ikhlas mboten? Krungu, Bu? Bu, krungu mboten? Mireng mboten? Lah sekarang dengarkan ibu bapak. Bu, jenengan istri, jenengan dengar, istri yang suka dandan keluar ndak mau dandan di dalam, kebanyakan bagus keluar jelek di dalam. Nggih mboten? Nggih mboten? Sampai suamimu ndak ikhlas, suamimu ndak ridho, sampai mati ora ikhlas, Allah mengharamkan ambune swarga. Bu, jangankan masuk surga, baunya saja Allah haramkan bagi istri sing suka nyelutak nyakiti bojola. Jenengan ra percaya? Kula kadang-kadang sering iri, greget ati kula niku. Napa melih nek acara pesta, kondangan, becek, sing terima tamu ibu-ibu. Monggo Pak, monggo. Laras mboten? Laras mboten? Halo. Jenengan iki lho, lek pas nerima tamu, ada tamu. Gek tamu kuwi apa? Bojomu. Udu. Nerima tamu, Pak. Coba. Bapak, monggo. Sugeng rawuh, monggo. Terus yang itu apa jenenge? Kae lho, apa sing? Prasmanan. Jajal sing prasmanan. Ya Allah, senyume biasane merengutan digawe mesem banget. Monggo Pak, niki piringi, niki sendoke, niki tuyone, niki kerupuke, monggo. Nggih mboten? Dengan siapa? Orang lain. Tapi karo bojone dhewe, mak aku arep mak golek dhewe kene kono. Nggih mboten, Pak? Ada usuai istrinya yang seperti itu. Kata bojone sapa ngacung? Nyun sewu. Iki glowean, tapi yo tenanan. Tapi jenengan angen-angen betul. Jenengan angen-angen no. Senajan sambil ketawa-ketawa, tapi masukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Jenengan iki lho, kadang-kadang mulyakno wong liya, tapi ngremehno bojo lanange. Nggih mboten?
Jenengan pupuran gowong liya nang omah ora tau pupuran. Bener. Betul, Pak? Malah ana sing jawab. Wonten sing jawab ngenten. Pak Kiai, mau nang omah lho, mewah-mewahan. Ya apa anane? Anane piye? Ya nang omah lho, mewah-mewahan, boros. Ada yang begitu. Oke, saya terima alasanmu. Ndak mau mewah-mewah. Oke. Hemat. Oke, saya terima. Apa neh? Ora gelem bagus-bagusan, sederhana. Oke, saya terima. Wes, terusno sikapmu seperti itu. Tidak mau berdamai dengan suamimu. Teruskan. Baju barumu kau simpen di lemari. Pupurmu mbok taruh di depan lemari kacamu. Ndak mau dipakai tiap hari untuk suami. Alasane penghematan, betul. Ora gelem bermewah-mewahan, betul. Oke, saya terima alasan itu. Tapi ingat Bu, namanya kita yang hidup pasti akan mati, betul. Lah umpamane jenengan sesuk mati kabeh, sret. Mati. Bakal mati mboten? Mati. Terus pertanyaan saya, baju barumu dikubur mboten? Pupure digawa dipendem mboten? Mboten. Lipstike digawa di kuburan mboten? Lah pertanyaan kula, bajumu, lipstikmu, pupurmu sing nganggo sapa? Mbok Nom. Loh, bener mboten? Jenengan nang kuburan disiksa, jenengan di kuburan dirubungi blatung, dirubungi kalajengking, digrogoti cacing, mengharapkan apa? Doa dari suami. Suamimu wis lali ejek bulan madu karo bojo nom. Betul? Betul. Nelongso mboten? Mulane sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kan ngono ta? Mulane Kanjeng Nabi ada konsep baiti jannati, rumahku adalah rumahku adalah surga. Mulane dadi istri solehah ki abot. Istri solehah ki abot, Pak. Nggih. Nah, kalau jenengan jadi istri solehah, lah iku damai rumah tanggane, wis damai kabeh, lurah ora bingung, camate ora bingung, polisi ora bingung, ora bingung. Krana napa? Rumah tangganya sudah sakinah semua. Pengen bahagia mboten? Pengen sakinah mboten? Pengen solehah mboten? Jenengan istri solehah, Bu, di mana saja seorang istri sholat 5 waktu dilakukan, puasa Ramadan dilakukan, sama suami bakti, nggih, bekti karo bojo lanang, ndak pernah nyakiti bojo lanang. Ketika meninggal dunia, istri ini silahkan masuk surga dari pintu mana saja, terbuka lebar untuk seorang istri solihah. Pengen boten? Pengen istri solihah boten? Sholat dijaga 5 waktu, puasa Ramadan, bakti dengan suami. Sholat 5 waktu enteng, mung sewaktu-waktu, nggih boten? Puasa Ramadan lebih enteng, setahun sekali. Nah, bakti sama suami ini yang lebih berat. Karena apa? Setiap hari. Makanya mohon maaf, Rasulullah itu pernah berikan gambaran. Kalau jenengan pengen menikahkan anak, pengen cari mantu, suruh dilihat satu wajahnya, yang kedua telapak tangannya. Jenengan pengen cari mantu perempuan, suruh lihat satu wajahnya, yang kedua telapak tangannya. Artine anak mantune jenengan solehah atau tidak
tergantung dari dua ini, wajah dan telapak tangan. Makanya saya sekarang kalau pengen lihat, oh ini orang ini, ibu ini solihah, oh ini metakil, oh ini nyelutaan, tidak perlu namanya siapa, pendidikannya apa, mondoknya di mana, ndak kesuwen. Lihat satu wajah, yang kedua telapak tangan. Wajahnya gimana? Ajer, murah senyum, sumeh. Ora ono ceritane wong judes sumeh. Nggih mboten? Juga tidak ada ceritane wong sumeh judes. Ibu dalem Mas, solehah. Wis asli lah ngono. Bu, kopi Bu. Nggih Mas, solehah banget. Bu, kopi. Ya. Ada suku istri yang seperti itu? Hah? Nah, gampang. Jenengan pengen lihat, oh ibu ini solehah atau tidak, ora usah takut jenenge, tidak usah tanya pendidikannya, ndak usah tanya mondoknya di mana, ikuti Rasulullah. Kata Nabi, lihat dua, satu wajahnya, yang kedua lihat telapak tangannya. Wajahnya dilihat, ibu metakil nih, ojo diomong solehah, bertentangan karo dawuh Kanjeng Nabi. Mulane nek ana wong wadon kok betem, aja mbok pek mantu, Pak. Halo, Pak. Pengen mantune solehah? Pertama lihat wajahnya, nggih. Ibu dalem, kopine siap, mak solehah. Solehah, Pak. Asli solehah. Pertama lihat wajahnya, yang kedua lihat telapak tangannya. Bukan berarti telapak tangannya dilihat, bukan berarti telapak tangannya itu dipegang. Oh iki kasar, telapak aneh, kapalen, ora solehah. Enggak. Lihat telapak tangannya, bukan berarti suruh lihat alus, alus ahlake, lek kasar, kasar ahlake. Enggak. Suruh lihat telapak tangannya, maksudnya Kanjeng Nabi konengali coro salamane. Makanya saya kalau lihat, oh ibu ini tipe istri solehah, oh ini tipe metakil, oh ini tipe nyelutak, kelihatan dari salaman. Kalau saya lihat dari salamannya, kalau ada istri salaman sama suami, salaman ngenten iki, Bapak, ada salamannya iki, kuwi nyelutak. Enten sing salaman ngenten iki. Ada. Ngene Kang, ngene kan. Praktek. Nah, salamane ngene iki. Nah, ada. Pak ngapura, Pak. Ini. Ada salaman ngenten iki. Lebaran bodo-bodo, ada yang ngenten iki. Iki asli istri nyelutak metakil. Aja lunga sih. Kan gue praktek gitu. Gue praktek. Nggih. Nggih. Nah, jajal. Jadi lihat, makanya satu lihat wajahnya. Nek sumeh, murah senyum, solehah. Gak ada ceritanya istri solehah betem. Bu, no. Gak ada. Pertama wajah lihat. Yang kedua telapak tangannya suruh lihat. Yang kedua ada istri niatnya itu takdim. Istri niatnya hormat. Istri niatnya bakti sama suami, tapi salah tempat. Kata Rasulullah kan suruh lihat telapak tangannya. Salamane niku nggih niate bagus, tapi salah taruh di jidat ngene iki. Ben aku sing ngesone. Contoh, iki jan nembe pisan iki aku ngeson tangane iki. Ra apa-apa ngene. Nah, ngejidat nggih. Nah, ini kalau ada istri yang salaman tangan niate sungkeman tapi disolohno nang jidate dhek dhewe, kuwi yo metakil. Halo. Halo. Jenengan ketitenono. Bapak, mulane jenengan pulang dari pengajian ini, kalau ndak pas ke, kewajibane suami noto bojo pasno.
Ibunya yang selama ini ndak salaman ndak pas, nggih, pasno. Pulang dari ini paskan. Ada lagi salaman yang taruh di pipi. Ini. Ada umpamane, mohon maaf. Apakah itu sudah benar? Salah. Mulane konoto akhlak itu di atas ilmu. Wong berakhlak dengan berilmu bagus berakhlak. Akhlak ini di atas ilmu. Makanya istri suruh akhlaknya bagus dengan suami. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, pertama lihat wajah, yang kedua lihat telapak tangane. Piye lek salaman karo bojone? Ada lagi salaman sing diambunge nang irung. Ngene iki. Sampean. Ngambunge nang irung. Ada. Nyium di hidung ada. Yo nek ora pilek. Coba nek pas umbelen. Lek pas pilek. Kan akhirnya apa? Gawe geting, gawe sengit, gawe jengkele suami, tangane bar sabunan, bar hand bodyan, kena ingus. Lantas bagaimana? Yang bagus bagaimana? Ada lagi yang taruh di atas kepala. Ada di Lampung itu salaman taruh di atas kepala. Ada itu. Wah, itu jangan metakil banget. Terus yang bagus bagaimana? Qobila. Bu, ibu, di mana saja seorang istri nyucup tangan suami, sekali cucupan 100 derajat diangkat, 100 kesalahan dimaafkan, 100 dosa diampuni sekali nyucup. Bu, salaman karo bojo lanang dicucup nganggo bibir. Bapak ngoten niku mboten bojone? Hah? Ora tahu. Belas dari manten baru nyampe sekarang orang ngono kuwi. Lah pertanyaane jenengan ngajari ora? Bu, ibu, ya Allah bu, jenengan duwe dosa 100, punya dosa 100, sekali langsung diampuni. Ora perlu istighfar. Iki loh barokah bakti sama suami. Jenengan tuh ndak perlu istighfar. 100 dosa diampuni itu ndak cukup, ndak perlu istighfar. Sekali nyucup tangan suami, 100 dosa diampuni, 100 derajat diangkat, 100 kesalahan dimaafkan, dihapus. Barokah nyucup tangan suami. Pertanyaane, sopo bojo wadon salaman nyucup tangan suami sing ngono kuwi mau? Malah sing luwih parah Mbah Yai, istri salaman sama suami sing disungkem, sing disun, yang dicium tangane dhewe. Awakmu kuwi. Nggih mboten? Ada sing ngesun tangane dhewe. Kuwi tandane bojo wadon pengen menang dhewe. Ibu, nyuwun sewu. Jenengan ketika ada pengajian, ada kiai datang, jenengan kadang-kadang rebutan salaman, pengen salaman, nggih. Ketika ditanya, kenapa jenengan salaman? Jawab jenengan apa? Ngalap barokah Pak Kiai. Betul? Oke, saya terima alasan jenengan. Kalau jenengan salaman sama kiai ngalap barokah, jenengan salaman sama guru ngalap barokah, oke, itu benar. Tapi jenengan sungkem nyucup tangan suami
itu lebih barokah. Karena apa? Dari telapak tangan suamimu kau dinafkahi, dan dari telapak tangan suamimu kau menerima uang dari keringat suamimu. Mulane dicucup sing bener. Makanya kalau istri saya ngajari ke santri-santri, nek salaman kuwi nggak cukup mung nyucup tok, bolak-balik. Nek santri bolak-balik. Ada yang ngomong Pak Lurah, izin Pak Kiai. Ada. Nah, ini rumah tangga konslet yang ini Pak. Salaman izin, nyucup tangan suami malu, nyucup tangan suami malu Pak. Kita lihat ya, itu yang bagus. Kalau salaman yang bagus, nggih, nyon sewu, ini sesuai judulnya damai itu indah. Nah kita kan damai toh, yakinlah negara ndak bakal damai, desa ning jenengan ndak bakal damai, nek rumah tanggane ora damai, nggih mboten. Nah rumah tangga pengen damai, ngoten niku. Pertama dilihat, kata Rasulullah, lihat telapak tangane, piye salamane, wah soleha, nggih. Apalagi nek lebih baik lagi bolak-balik. Izin Pak Kiai, kulokan pun sepuh ada, malu salaman sama suami karena apa? Sudah tua. Lah ini min jumlati konslet. Kenapa? Jujur Pak, terkadang di usia-usia yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, jenengan malu salaman sama suami istri, sungkem malu. Tapi lihat ketika ada pesta, ketika ada biduan di atas panggung, jenengan salaman karo biduan bangga. Nggih mboten? Ya Allah Kang, aku ki salaman karo biduan mau. Nggih mboten? Ada yang seperti itu. Makanya ayo pertama budayakan, nggih, wajah perbaiki, tangan perbaiki. Karena ciri dua inilah isyarah Rasulullah, istri solihah, suruh lihat pertama wajahnya, yang kedua telapak tangane. Wajah kon ajer peraupane, telapak tangane lihat ketika dia bersalam, salam dilihat. Paham nggih? Ibu bapak, ini tadi kan damai. Saya tekankan masuk ke dalam rumah tangga, karena saya yakin setiap rumah tangga ini yang ada di Binakarsa semuanya bahagia, damai, rukun. Maka desa Binakarsa juga damai, rukun, bahagia, sejahtera. Nah terakhir, seperti biasa kalau saya ngaji seperti ini, saya mau ngasih pertanyaan, kuis, sopo sing iso jawab tak wae hadiah 1.000. Satu pertanyaan. Pertanyaannya mudah, lumayan 1.000. Nek ora gelem ya nggo aku dhewe malah. Ibu bapak, pertanyaannya, ada berapa ciri-ciri istri solihah? Sebutkan. Mike urip. Nah, sing boten ini kemawon, sing enggak kabel. Nah, mandap ke bawah. Bapak boleh jawab, ibu boleh jawab. Anu dompet kula ndi? Nah, aku ki nggawa dompet lho. Tak siapno wisan iki. Urip. Bu. Nunjuk. Nunjuk. Kepengin istri solehah mboten jenengan? Lho kok orang ngerti karo istri solehah payah kok. Ayo. Ada berapa tanda-tanda istri solehah? Sebutkan. Loh, iki piye iki? Ngaku solehah mboten jenengan? Jelas solehah mboten? Oh, bingung. Bapak aduh, nanti dulu lah ibunya dulu. Nanti bapak, kalau ibu ndak ada bapak. Ayo ibu. Mana? Ayo. Kita mufakat
Satu pertanyaan bener kasih 100.000. Mbuh nek Pak Lurah harap nambahi iki. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ngadeg to, Bu? Oh, Pak Lurah nambahi. Kok sik. Alhamdulillah 150 satu pertanyaan. Coro karet iki pirang kilo iki? 20 kilo, alhamdulillah. 150. Urung jawab deredek. Wah. Ditahan Bu dredeke. Ayo Satu perkenalkan diri wajah, dulu. dua telapak tangan. Namine sinten? Kula Ibu Maini saking Blok C. Blok C niku pundi? Binakarsa niki? Nggih. Oh nggih, monggo Bu. Ada berapa ciri-ciri wanita solehah atau istri solehah? Sebutkan. Ada 2 Pak Yai. Sebutkan. Satu wajah sama telapak tangan. Sudah? Insya Allah. Oh ya dah tutup. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu tadi nggih. Jawabannya bener tapi urung pas. Tadi yang tak maksud itu tadi wajah dan telapak tangan itu apa namanya kalau kita pengen melihat orang itu bagus atau tidak, cari mantu, nggih. Ini maksudnya keranah lebih dalam lagi istri yang jenengan iki lho nggih. Ada berapa ciri-ciri istri solehah? Sebutkan. Ketika saya tanya jenengan pengen solehah ndak? Pengen. Jenengan ki lho nek diomong udu istri solehah jenengan ora trimo. Nggih mboten? Lah sekarang istri solehah itu ciri-cirinya ada berapa? Sebutkan. Iya, 150 lumayan. Monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya mawon kula hormati. Jadi tentang istri yang solehah, Kang Swindah, yang pertama yaitu kita selalu senyum murah, senyum pada suami atau kepada keluarga, khususnya kepada sang suami. Satu, murah senyum pada Murah suami. senyum. Suami apa tetangga, Bu? Senyum suami Oh, senyum tersayang, suami. tercinta. Oh iya, bukan sama tetangga, bukan. Mbak. Oke, ya. Yang Satu. kedua, kita harus berbicara halus lemah lembut. Jangan lembut. sampai suara kita melebihi kerasnya suara sang suami. Oh, ngoten niku mboten, Pak, bojone, Pak. Mboten. Terus, 2. Yang ketiganya, kita harus mempersiapkan apa kebutuhan sang suami yang mau dibutuhkan keperluannya sehari-harinya. Oh, perlunya apa, Pak? Kepon, tepuk tangan. Jawabannya bener, tapi cek kurang pas. Pun, ada lagi? Ya itu Ibu itu. Nggih, monggo. Itu di hadis Nabi itu ada loh, Bu. Istri solehah. Monggo. Berdiri Bu di belakang nggak kelihatan. Diperkenalkan namanya. Nggih. Assalamualaikum Pak Yai. Nggih, waalaikumsalam. Saya Ibu Rawiyah dari B2 Binatani. Binatang. Ciri istri solehah Nggih. yang pertama. Ada berapa? Ada 3. 3. Yang pertama sholat 5 waktu. Nggih. Yang kedua puasa Ramadan. Yang Nggih. ketiga bakti kepada suami. Bakti pada suami. Tepuk tangan. Betul, tapi masih kurang pas. Loh, sing gawe pertanyaan saya. Ibu, satu ibu lagi, satu ibu, setelah satu ibu baru bapaknya. Ya, silahkan. Wes, damel ngenten mawon Pak Lurah nggih. Ya, biar mengenal. Berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciri-ciri istri salehah yaitu patuh kepada suami. Pertama patuh kepada suami, keduanya tidak meninggalkan tempat tidurnya dan yang
Ya gak apa-apa. Tidak meninggalkan tempat tidurnya terus. Yang ketiga, memenuhi syarat kebutuhan suami. Oh, memenuhi syarat kebutuhan suami. Pantes, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya bener tapi si urung pas iki. Berarti kalau memenuhi kebutuhan suami sing kerja iki istri semua ini ya. Oke, Bapak ya monggo. Terakhir, nek ora ono sing jawab salah berarti duit iki 150 tak kantongi kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Romo Yai, untuk jawaban istri solehah itu ada 4. Tempat. Yang pertama taat kepada suami. Nggih. 2 selalu berwajah murah yaitu senyum. Nggih. Yang ketiga yaitu selalu taat. Hah? Taat. Udah tadi. Selalu melaksanakan perintah suami. Perintah suami. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu selalu memberikan, menerima dan semangat kepada suami apa yang dilakukan. Yang dikendaki apa dilakukan? Yang dilakukan. Hah? Lah nek bojone piye? Terus ora terima bojo wadone. Umpamane Bu ya. Lah terus piye? Menerima apa yang dilakukan oleh suami dalam keadaan yang benar. Lah iya, umpamane bojone ngono. Ya bener to ora salah to. Ya dah oke, tepuk tangan. Memberikan semangat. Ya semangat. Terima kasih. Ya benar, tapi ya urung pas kowe ya. Oh, ada lagi. Ya terakhir. Iya. Udah nggak kerasa udah hampir jam 12 nggih. Monggo. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jubaiti dari Binatani. Nggih. Iya. Tanda-tanda istri solehah. Yang pertama, apabila istri dipandang oleh suami menyenangkan. Apabila dipandang suami Istri menyenangkan suami. Ya, yang terus? kedua, apabila istri diperintah oleh suami taat. Apabila diperintah taat. Terus? Selagi perintahnya tidak maksiat. Iya. Yang ketiga, apabila ditinggalkan bisa menjaga dirinya. Ya, tidak nyah-nyoh pada orang lain maksud saya. Diperjelas yang ketiga. Ya, kemudian bisa menjaga harta dan keluarganya. Ah. Itu Pak, terima kasih. Sing nyah-nyoh piye wae Pak? Diperjelas. Enggak, apabila ditinggalkan oleh suami, bisa menjaga dirinya, termasuk auratnya, dan juga bisa menjaga hartanya yang ditinggal oleh suami. Iya, tepuk tangan, sempurna, 100. Maju Pak. Pak Lurah, sing wehno Pak Lurah. Sempurna jawabannya Pak. Oke. Alhamdulillah. Oke. Iya. Pak siapa tadi? Pak Subedi ya. Salaman siapa Lurah? Bentar Pak Lurah, bentar. Ini sini. Enggak. Istrinya ada di sini enggak? Ada Pak. Mana istrinya? Ngacung, istrinya mana? Hah? Iya. Istri saya 2 Pak. Yang pertama itu bernama Sofiatun ya. Itu dari Jawa, transmigrasi Pak dari awal. Kemudian yang kedua karena saya pengen merasakan orang asli Sumatera. Jadi istilah yang kedua adalah orang Kombreng Pak. Ya. Tidak ada yang ibu yang muda itu di rumah Pak. Ya. Ya itu saya sebenarnya sudah tahu maka Bapak tak sursini saya mau nanya itu tadi. Ya, jadi mohon maaf Bapak semuanya nggih. Istri solihah cirinya ada 3. 1, ketika dipandang suami merasa bahagia.
Makanya itu tadi kalau jenengan mengikuti dari seksama, dari awal, makanya kenapa pupuran dandan perhatikan, nggih. Itu adalah wujud bagaimana jenengan seorang istri membuat bahagia suami ketika suami memandang jenengan. Jenengan tidak percaya, tanya suami. Bapak, jenengan senang melihat istrinya rapih, apa senang melihat istrinya koyo mak lampir? Rapih kan? Satu. Yang kedua, ketika diperintah taat selagi tidak maksiat, diperintah taat. Yang ketiga, ketika suaminya pergi, menjaga wibawa harga diri istri, bukan suami yang dijaga, istri. Ada Pak RT datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Nanya PBB. Oh iya sebentar Pak RT, di luar saya ambilkan uangnya. Atau nanti nunggu suami saya pulang Pak RT, suami saya ndak ada. Istri soleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Ini mau nagih PBB. Oh ya silahkan masuk mumpung suami saya nggak ada di rumah. Umpama contoh ini loh, okay? Jadi harus menjaga wibawa harga diri istri, menjaga harta suami. Halo? Menjaga harta suami. Yang kerja istri, yang PNS istri, sing jadi guru istri, suaminya di rumah deres. Ada? Pertanyaannya, gajiane istri itu termasuk harta istri apa harta suami? Hah? Yang kerja istri, PNS istri, bapak deres. Gajian ini harta istri apa harta suami? Harta suami. Karena dirimu milik suami. Paham nggih? Moga-moga jadi istri solehah semuanya. Makasih Pak, nggih. Monggo kembali Pak. Ono lurah dikerjani bareng pemunggah-munggah panggung iki ya. Pun. Paham Ibu Bapak? Terakhir, sesi terakhir 5 menit. Saya akan cerita, tapi ini mengandung hikmah. Sekitar 1,5 tahun yang lalu saya pengajian ke Bengkulu. Tepatnya itu di daerah Rejang Lebong. Ya, Rejang Lebong di daerah Bengkulu. Di sana ada seorang tuan tanah yang kaya raya. Namanya Pak Jailani. Pak Jailani ini kaya tapi medit, kaya, pelit. Pak Jailani punya ladang-ladang, ada juga sebagiannya ladang yang ditanami tebu. Ketika suatu sore ada anak-anak yang lewat minta tebu, sama Pak Jailani ini dipotongkan 1 batang tebu, dipotong 3, dilemparkan ke anak-anak tersebut. Ngasihnya itu sambil dilempar. Gek karo muring-muring. Memberinya ini dilempar karo muring-muring. Coro Jawane, jangan sekali-kali maling tebu saya, nanti tak denda. Coro Jawane ngono kuwi lah. Besok paginya Pak Zainuri ini sedang jalan-jalan menikmati suasana pagi. Bertemu dengan rombongan Pak Mudin. Kemudian Pak Jailani ngomong, nanya, "Hoi, Pak Mudin, nak kemana?" Pak Jailani, kita nak gali kubur. Kita mau gali kuburan. Pak Jailani, ikutlah kami gali kubur. Diajak Pak Jailani, gotong royong gali kuburan. Pak Jailani mikir-mikir, selama hidup bermasyarakat jarang gotong royong. Namanya orang kaya. Akhirnya mikir-mikir, nggak enak juga ya nggak pernah gotong royong. Jadilah itu Pak Mudin, aku ikut gali kubur. Datang Pak Jailani ikut ke kuburan, gali kuburan.
Namanya gotong royong di masyarakat. Yang gotong royong orang kaya dan orang melarat itu beda. Gotong royongnya orang melarat megang cangkul bener-bener gali lubang tenan. Niki gotong royongnya wong melarat. Tapi lah gotong royongnya wong sugih iki kelepas-kelepus karo ndodok karo nuding-nuding. Iki Pak Jailani. Setelah kuburan selesai, ada kan papan aras ya. Ketika Pak Mudin mau masang, ini Pak Jailani ngomong, Pak Mudin, jangan kau tutup dulu Pak Mudin. Aku nak nyubo, mak mano raso dikubur. Jangan kau tutup dulu. Saya ingin mencoba bagaimana rasanya dikubur. Pak Mudin ini ndak dikafani, juga nggak ditidurkan. Turun sendiri, nglumah dewe, sidakep dewe. Pak Mudin ambil papan aras, pertama ditutup di bagian kaki, plek, papan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9 terakhir di kepala, plek. Naiklah Pak Mudin. Dari atas Pak Mudin ini teriak, woi Pak Jailani, mak mano raso dikubur. Gak ada jawaban. Yang ada di benak Pak Mudin ini tertutup papan rapat, tidak bisa mendengar. Akhirnya Pak Mudin mengeraskan lagi suaranya. Oi Pak Mudin, Pak Jailani, mak mano raso dikubur. Tidak ada juga jawaban Pak. Akhirnya yang ketiganya turun, pas di samping papan ke-9 yang ada di wajahnya, didodok papannya, batine isyarah mbok ora krungu karena sudah ditutup rapat, enggak ada darah. Didodok. Woi, Pak Jailani, mak mano raso dikubur. Gak ada jawaban juga. Akhirnya pelan-pelan dibuka papan yang di wajahnya. Begitu dibuka, kagetnya luar biasa Pak Mudin. Ternyata Pak Jailani ini wajahnya sudah kaku, Pak. Keringat sebesar-besar jagung penuh ke wajah, ke badan semuanya. Langsung dibongkar, teriak Pak Mudin, minta tolong ke orang yang gotong royong tadi, diangkat. Begitu diangkat dikipas-kipas. Pak Jailani, Pak Jailani, sadarlah Pak Jailani, istighfar Pak Jailani, istighfar. Enggak sembuh-sembuh. Akhirnya dikasih minum. Setelah itu baru sadar. Begitu sadar apa yang disampaikan oleh Pak Jailani. Pak Mudin, astagfirullahaladzim Pak Mudin. Pak Mudin, saya wakaf kebun tebu saya 1 hektar Pak Mudin. Pak Mudin gue heran. Iki sadar, begitu sadar langsung mewakafkan 1 hektar kebun tebu dan tanahnya, tebu dan tanahnya diwakafkan semua untuk masjid. Pak Mudin bingung, begitu sudah siuman, sudah sadar, sudah tenang, ditanya sama Pak Mudin, Pak Jailani, ado apa Pak Jailani? Oi Pak Mudin, terakhir papan tadi kau tutup di kepalaku, plek. Tiba-tiba datang bola api besar, nak menyambar kakiku. 1 jengkal lagi bola api itu sampai mengenai kakiku Pak Mudin. Tiba-tiba ditangkis dengan sepotong tebu. Ini nyata Pak. Datang lagi bola api yang kedua yang lebih besar, ingin menyambar perutku. 1 jengkal lagi mengenai perutku, ya, ditangkis lagi dengan potongan tebu yang kedua. Terus datang lagi bola api yang lebih besar, ingin menghantam kepalaku. 1 jengkal lagi ingin menghantam kepalaku, ditangkis dengan potongan tebu yang ketiga. Bayangkan Pak Mudin, kalau Pak Mudin telat buka papannya, sedangkan saya cuma sedekah 3 potong tebu kemarin,
Makanya hari ini Pak Mudin, saya sedekahkan itu kebun dan tebunya 1 hektar untuk masjid, untuk umat. Lah ini mutasil. As-sodaqatu lidaf'il bala. Sodakoh itu untuk tolak bala. Orangnya masih hidup di Rejang Lebong. Yang mau ke sana saya antar dengan catatan ongkosnya kula ditanggung. Penak men aku sing ngongkosi. Nah ini. Nggih, di Rejang Lebong. Kisah nyata. Lah sekarang jenengan percaya ndak sodakoh itu bisa tolak bala? Percaya ndak? Percaya mboten? Lah nek percaya ajeng kula jak sodakoh. Purun mboten? Tapi sodakoh diakati. Di mana-mana ngaji Pak Lurah. Sekarang saya sodakoh jangan asal nyumbang-nyumbang. Diakati. Ya, diakati. Karena apa? Jenengan urung roh rasane dikubur iki kaya ngopo. Kan gitu. Wong dikubur iki jan luar biasa, susah payahe. Yang akan memudahkan kita menerangi kuburan kita. Jadi angin sepoi-sepoi kayak ini itu sedekah jenengan terhadap orang tuanya. Mulane saiki aja njekel duit dhisik, sing wis kadung jekel gletakno dhisik. Oh, sedekah nomor 2. Pertama toto niat. Ayo bareng-bareng derek kula niati nggih kanggo wong tuane. Bismillahirrahmanirrahim. Nggo wong tuane kok lemes men to? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun sedekah muga-muga ganjarane diparingaken disampaikan untuk kedua orang tua saya. Nah, jadi sedekah jenengan niku ganjarane jenengan hadiahkan. Pahalanya sedekah jenengan hari ini sedekahkan, hadiahkan untuk kedua orang tuamu. Senek jenengan sedekah ada anak-anaknya kayak gini, nggih, jenengan ngajari ngomong. Ojo neng jero ati niaten jero ati tapi lafadzkan supaya apa? Anakmu ngerti. Oh iki mamaku sedekah nggo mbahku. Jadi besok lek jenengan ninggal, anak jenengan sedekah kanggo jenengan. Paham? Pun niati sedekah kanggo wong tuwa nggih, pun. Sekarang siapkan yang terbaik kanggo wong tuane. Ndi petugasnya sedekah pun siap dereng? Panitiane. Nek kanggo wong tuwa aja 2000. Nggih, kanggo wong tuwa nggih. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi. Ayo, nggih selawate grup selawat, monggo. Lagune monggo vokale ndi? Ayo, aja suwi-suwi ayo. Ayo, aja suwi-suwi, ayo. Oh, aja mulai dhisik, ben marem. Ayo, ndang. Salatullah
Semoga sedekah jenengan diterima Allah dan pahalanya dihadiahkan, diberikan untuk kedua orang tua kita semua. Amin. Baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak, panitia, Pak Lurah, sedoyo yang hadir. Sebelumnya saya mohon maaf, Mbah Yai. Di sini kan ada kawan saya banyak, saudara saya banyak, ada Kang Min. Jadi kemarin grenang-greneng kalih kula. Yang intinya sekali lagi mohon maaf Mbah Yai nggih, Pak Lurah. Saya akan memberikan suatu pengalaman khusus kepada kawan-kawan saya yang satu pondok dengan saya, dan umumnya moga-moga manfaat kepada jamaah yang hadir yang membutuhkan dan memerlukan. Izin Pak Lurah, Mbah Yai, nanti malam habis Isya, insya Allah saya akan mengadakan pengobatan massal, izin di masjid niki nggih, dengan cara terapi Al-Quran atau ruqyah massal untuk ibu bapak yang punya penyakit medis atau non medis. Penyakit medis itu seperti sakit kepala, migrain, sesak napas, batuk, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Yang non medis, susah tidur, sering marah-marah, pelupa, malesan, sholat males, pundake sering ngabot, susah tidur, kapan tidur susah bangun. Okay. Nah, itu sakit non medis. Atau ketakutan, sering ketakutan, terus sering mengigau, tidur sering kelindihan, okay. Nanti datang ke masjid habis isya, tapi habis isyaknya kalau bisa pas isya, nanti isya berjamaah karena saya mau pulang ke Lampung, okay. Syaratnya jenengan gak usah nggawa duit akeh-akeh, gak. Satu, bawa aqua masing-masing. Aqua ini nih, okay. Aqua bawa dari rumah masing-masing. Nanti aqua ini didoakan bareng-bareng. Nanti ketika jenengan minum, nanti paling proses 5-10 menit nanti akan bereaksi. Dan ingat, ruqyah atau terapi Quran itu bukan kesurupan. Saya punya kewajiban untuk meluruskan. Juga jangan punya takut kalau di ruqyah nanti kesurupan, jangan. Jadi ruqyah itu bukan kesurupan, tapi untuk mengobati. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran adalah penenang. Sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Nanti malam kita buktikan ya. Yang kedua, jenengan bawa kresek asoy. Asoy apa asoy? Kantong asoy kresek. Satu orang bawa kantong kresek satu, asoy satu, aqua satu. Ini aqua ini nanti sisanya bisa untuk keluarganya yang sakit di rumah. Asoy itu gunanya untuk madai, mutah, karena penyakit ini keluar melalui mutah, angop, batuk, ya.
Ada nanti yang keluar darah. Kemarin di Nusa Raya ada yang keluar darah. Keluar darah itu ada sekitar segelas. Iya, mutah darah. Itu yang asma sudah bertahun-tahun. Kemarin di BK24 itu keluar flek merah itu kayak ini, kayak jantung, kayak ati ayam itu. Tapi langsung sehat. 20 juta berobat di rumah sakit, ndak sembuh. 2.000 rupiah sembuh. Alhamdulillah. Yang stroke di Pringsewu kemarin saya di Pringsewu 5 tahun tangan nggak bisa diangkat, dengan barokah Al-Quran alhamdulillah bisa sembuh. Nah ini saya sengaja nggak bawa tim karena saya kepingin timnya izin Pak Lurah, nanti langsung tak bawa kawan-kawan saya yang alumni ini, langsung tak buatkan tim di sini. Jadi nanti ketika ada nanti timnya sudah jadi, sudah mahir, mau pengobatan, tidak perlu lagi dengan saya, cukup dengan kawan-kawan saya. Oke? Bayare piro? Saya pengobatan tidak pernah minta bayar, tapi nek jenengan arep sedekah monggo sedekah seikhlasé ngoten niku wau. Nggih. Karena saya tidak pernah minta, tidak pernah, nggih. Jadi itu saya mohon izin Pak Lurah nanti malam di masjid. Cuma saya minta kalau bisa ada sound salon ya di masjid. Kalau ini kebesaran, jangan salon yang kecil biar enak didengar gitu, nggih. Cuma itu saja. Jadi itu untuk penyakit medis dan non medis terbuka untuk umum, nggih. Jadi kalau bisa nanti habis isya langsung mulai karena segera saya akan pulang karena besok saya ada acara dengan Ibu Bupati saya di Pemda gitu, oke. Jadi gitu saja. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada kawan-kawan Pak Mbah Yai semuanya nggih. Ini kawan-kawan iki Kang Min iki unek-unek ngeten iki nggih. Enggak apa-apa, muga-muga ada pengalaman dan jadi tambahan khususnya untuk kawan-kawan kula dan umumnya bagi ibu bapak yang membutuhkan, nggih. Satu lagi Pak Kepala Kampung, bagi yang kepingin berhenti merokok, kecanduan merokok, pengen berhenti silahkan datang. Insya Allah saya membutuhkan waktu 5-10 tahun. Insya Allah yang sudah 20 tahun kecanduan merokok langsung berhenti merokok, enggak merokok lagi. Setuju Bu nggih? Ibu setuju, Bapak sing urung setuju. Kalau yang narkoba saya belum bisa karena harus 10 hari mondok di tempat saya. Kalau ada yang kecanduan narkoba bisa diantarkan ke pesantren. Tapi kalau untuk rokok bisa langsung, saya cuma butuh waktu 5-10 menit insya Allah berhenti total merokoknya. Bagi sing arep mandek. Tapi yang belum mandek ojo, teruskan mawon nggih. Karena ciri-ciri wong sehat kuwi jek seneng ngerokok. Nek wis ora seneng ngerokok kuwi sakit. Ngoten nggih. Tapi bagi yang ingin berhenti susah rokoke, pengen mandek tapi susah kan ngoten niku to? Monggo datang nanti malam, saya butuh waktu 5-10 menit insyaallah berhenti merokok. Jadi ngoten niku nggih. Sekali lagi izin Mbah Yai, izin Pak Lurah, bukan berarti kok saya lebih ndak, mung carane niki saking senenge ketemu karo bala kanca, muga-muga manfaat teng bala kanca dan umumnya datang ibu bapak yang membutuhkan semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu bapak, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Lek cocok diambil, ora cocok dibuang. Jangan beranjak pergi dulu, ojo bubar sebelum acara ditutup dengan doa. Saya ini komitmen, saya ini proporsional, nggih. Kok teng Mbah Yai didongani. Ibu ngaji ibadah, sedekah ibadah, jenengan mendengarkan Al-Qur'an ibadah, jenengan duduk mendengarkan saya ngomong kayak gini ngaji ibadah. Tetapi doa intisari ibadah. Mulane kita harus komitmen, ojo bubar lek urung ditutup dengan doa. Setuju nggih? Ngoten niku mawon saking kula sepindah malih, cocok ambil, enggak cocok buang, nggih. Cocok ambil, enggak cocok buang. Ada tersinggung saya mohon maaf. Sekali lagi ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.